Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 29. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang menyuruh Junior Moyan untuk pulang, dia mengatakan, beritahu kepala dinasti Moyan, suruh dia siapkan 1 juta pil nirwana, dan jika saatnya tiba, aku akan datang mengambilnya. Jika dia tidak mau memberikan pilnya, maka aku tidak keberatan. Dinasti Moyan mengumpulkan beberapa mayat rekanmu yang ada di sini. Junior yang disuruh pulang itu pun gemetaran dan kali ini dia berteriak, baiklah, aku akan kembali ke Moyan dan menyampaikan kata-katamu sepenuhnya pada kepala dinasti. Tapi aku khawatir kamu tidak akan berani datang untuk mengambilnya. Setelah berkata seperti itu, si Junior pun langsung berlari untuk kembali ke dinasti Moyan. Dan saat ini, Lindong kemudian menoleh pada Razer dan juga yang lainnya. Dia lalu mengatakan, aku memberi kesempatan kalian untuk hidup. Namun aku tidak tahu dengan kepala dinasti Moyan kalian, apakah dia mau memberikan pil nirwana sebagai ganti dari nyawa kalian itu? Itu semua tergantung seberapa besar dia menghargai kalian. Razer sambil tertunduk kali ini dia berkata, 1 juta pil nirwana. Lindong, hatimu benar-benar terlalu gelap. Aku khawatir kau tidak akan bisa memakan semuanya. Lindong pun sambil meregangkan ototnya, dia menjawab perkataan dari Razer. Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak yang bisa aku makan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau sekarang khawatir jika aku tidak bisa mendapatkan pil itu? Ataukah di dalam hatimu kau sedang merasa bahwa nyawamu itu tidak bernilai 1 juta pil nirwana? Karena Lindong tidak mau jika dia merasa direpotkan oleh Razer dan juga yang lainnya, maka selanjutnya yang dilakukan oleh Lindong adalah meninggalkan segel di tubuh Razer dan kelompoknya itu untuk mencegah mereka melakukan penyembuhan diri. Setelah segel tertanam, kelompok Razer pun pingsan. Dan jika mereka terbangun lalu melakukan hal yang mencurigakan, maka Lindong akan langsung bisa mendeteksinya. Sesaat kemudian, Lindong memejamkan mata karena dia merasakan ada orang lain di tempat ini. Lindong kemudian berkata dalam hati, aku sudah pernah merasakan aura yang akrab ini, karena aku pernah berada di dekatnya. Setelah itu Lindong menoleh pada pohon yang berada di belakangnya, dan dia pun kini berteriak, Mas Yoyun, kenapa kau bersembunyi di situ? Keluarlah. Sambil tersenyum, Mas Yoyun kemudian keluar dari balik pohon dan dia mengatakan, wah, kekuatan mental Lindong memang sangat kuat, bahkan bisa langsung menemukan diriku yang bersembunyi di sini dengan cepat. Mas Yoyun pun berjalan mendekati Lindong, dan Lindong kemudian bertanya, apa kau ingin memasukkanku ke dalam beritamu lagi? Sambil tersenyum, Mas Yoyun menjawabnya, iya sih kalau boleh, karena banyak orang yang ingin mengetahui situasi terbaru tentang dirimu. Dengan muka liciknya, Lindong pun berkata, jika kau ingin menerbitkanku, berikan dulu aku 10.000 pil nirwana sebagai kompensasi. Lagi pula jika berita itu nanti viral, aku pasti akan mendapatkan banyak masalah. Mas Yoyun pun terkejut dan dia mengatakan, wah, banyaknya. Aku tidak punya pil sebanyak itu. Bagaimana jika aku memberikanmu informasi tentang dinasti Moyan sebagai gantinya? Karena informasi itu jauh lebih berharga daripada pil nirwana. Lindong pun menjawabnya, baiklah, aku ingin lihat apakah informasimu itu layak untuk kupertimbangkan atau tidak. Mas Yoyun pun merasa senang dan dia berkata, baik. Cerita kemudian berpindah ke dinasti Moyan. Junior yang diutus oleh Lindong pada saat ini sudah sampai di Moyan. Dia berlari dengan terburu-buru. Dan semua orang yang melihatnya pun berkata, hei, dia kenapa? Ternyata itu bukan Razer. Kenapa dia kembali sendirian? Ketika mereka pergi, pasukan yang dibawa Razer adalah pasukan yang kuat dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam setiap misinya. Tapi sekarang kenapa yang kembali hanya 1 orang saja? Mungkinkah telah terjadi sesuatu? Tidak lama kemudian, si Junior telah berada di ruangan dari kepala dinasti Moyan. Dia pun menceritakan kejadian tentang misi penangkapan Lindong dan menyampaikan kata-kata dari Lindong sepenuhnya tanpa menambah dan mengurangi kata-kata itu. Mendengar cerita dari anggotanya, kepala dinasti Moyan menjadi dingin dan dia berkata, bocah Lindong itu
Dia meminta kita menyiapkan 1 juta pil nirwana untuk ditukar dengan nyawa Razer dan juga yang lainnya. Junior sambil gemetaran menjawabnya, "Benar, Kepala." Sesaat kemudian, Kepala Dinasti Moyan tertawa dengan keras. Hal ini membuat Junior menoleh. Kenapa Kepala Dinasti malah tertawa? Dan tidak lama setelah itu, Kepala Dinasti pun berteriak, "Dasar kalian semua sampah!" Si Junior pun dilempar dengan energi Yuan sampai dia terpental dan memuntahkan darah. Kepala Dinasti dengan nada emosi dia pun berkata, "Aku akan menyiapkan 1 juta pil nirwananya. Namun aku khawatir, bocah Lindong itu tidak akan punya nyali untuk mengambilnya." Cerita kemudian kembali ke tempat Lindong. Ma Xiaoyun sudah memberikan semua informasi yang dia miliki. Dan kali ini, Ma Xiaoyun bertanya, "Lindong, apakah aku sekarang boleh menuliskan kejadianmu hari ini dalam koranku?" Lindong pun menjawabnya, Baiklah. Ma Xiaoyun pun merasa senang, karena berita ini pasti akan segera viral. Dia kemudian pamit pergi dengan perasaan yang berbunga-bunga. Dia pun kemudian berteriak, "Terima kasih Lindong, sampai jumpa lagi." Setelah Ma Xiaoyun pergi, pada saat ini Lindong memandangi tas Qian Kun yang berisi 300.000 pil nirwana. Dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati, "Sepertinya aku harus pergi dulu dari tempat ini. Dengan 300.000 pil nirwana ini, mungkin aku bisa naik ke level setengah nirwana. Sekarang aku telah benar-benar menjadi musuh dari dinasti Moyan. Untuk menghadapi kekuatan mereka, aku harus segera meningkatkan kekuatanku secepat mungkin." Lindong pun memanggil Xiaoyan untuk segera keluar. Dan kini Lindong mengatakan, "Xiaoyan, berubahlah ke mode pertempuran." Dalam sekejap, harimau bersayap itu pun berubah ke mode pertempurannya dan menjadi harimau raksasa. Lindong pun kemudian menaikkan kelompok Razer ke punggung Xiaoyan. Dan kemudian Lindong mengajaknya segera pergi meninggalkan tempat ini. Dalam sekejap saja, Xiaoyan sudah melesat dengan sangat cepat untuk menuju ke tempat lain. Dan kini, sampailah Lindong serta Xiaoyan di pegunungan berkabut. Xiaoyan kemudian mendarat di tempat itu. Dan kemudian Lindong menurunkan kelompok Razer. Dia lalu berkata pada Xiaodio dan juga Xiaoyan, "Aku akan mencoba menerobos tahap setengah nirwana. Untuk orang-orang ini, tolong awasi mereka dulu." Xiaodio pun menjawab perkataan dari Lindong, "Baiklah, tapi sebelum kau berkultivasi, lebih baik kau hapus dulu segel pelacak di tubuhmu, karena tanda itu pada saat ini sudah tidak berguna." Lindong kemudian mengambil posisi dan dia menjawabnya, "Baiklah." Dan sekarang Lindong segera membentuk segel khusus untuk menghapus segel pelacak. Meskipun pada saat ini Lindong memiliki kekuatan Yuan yang kuat, namun untuk benar-benar menghapus segel pelacak di tubuhnya, dia masih memerlukan waktu seharian penuh. Dan saat ini, di medan perang kuno, berita tentang kekalahan Razer dan kelompoknya dari Lindong menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 1 malam saja, semua orang pun terkejut ketika mendengar berita itu. Karena menurut mereka semua, dinasti Moyan itu adalah dinasti tingkat tinggi yang sangat kuat. Mereka suka melakukan aksi balas dendam dan melakukan apapun untuk bisa mencapai tujuannya. Seiring berjalannya waktu, maka dinasti Moyan ini menjadi terkenal dengan dinasti yang kejam. Dan saat ini, seorang bocah yang bernama Lindong bahkan telah berani memeras dinasti Moyan. Ini benar-benar menjadi bahan rumpi untuk semua orang, tidak peduli siapa yang menyinggungnya. Pada saat ini, orang-orang dari Moyan pasti sedang menunggu kedatangan Lindong. Di pegunungan berkabut, kali ini terlihatlah sebuah cahaya terang dari kejauhan, yang ternyata itu adalah Lindong yang sedang menyerap pil nirwana untuk bisa menembus tahap setengah nirwana. Xiaodio yang melihat Lindong melakukan penyerapan itu, dia pun berkomentar dalam hati, "Sungguh mengerikan." Lindong bahkan langsung menyerap 100.000 pil nirwana dalam sekali nafas. Saat itu, Lipan dengan 100.000 pil nirwana saja sudah mengalami kesengsaraan nirwana dan kemudian dia mencapai tahap nirwana. Namun Lindong bahkan belum terjadi reaksi apapun. Lindong saat ini baru saja menembus setengah nirwana, namun itu masih terlalu beresiko. Aku tidak tahu apakah dia bisa menahan dampak dari energi nirwana yang sangat megah. Tidak lama kemudian, Lindong benar-benar menyerap 300.000 pil nirwana.
Dengan jumlah pil itu, bahkan belum bisa membuat Lindong naik ke level nirwana, dan baru menembus setengah nirwana saja. Sebuah energi nirwana mulai memancar dari tubuh Lindong hingga membakar bajunya. Lindong pun mulai merasakan efek dari penyerapan 300.000 pil itu. Xiao Diao masih mengawasi Lindong dan dia berkata dalam hati, energi nirwana memiliki efek yang sangat signifikan pada tempering dan juga penguatan tubuh. Semakin banyak pil yang digunakan, maka semakin besar efek yang ditimbulkan, dan itu juga berlaku pada efek energi nirwana yang memancar di tubuh. Jika tubuh seseorang dipaksa untuk menyerap energi nirwana itu, namun tubuhnya tidak kuat menerima energi yang besar, maka hasilnya adalah api nirwana akan membakar seluruh tubuhnya hingga menjadi abu. Tidak lama kemudian Lindong berhasil menyerap seluruh energi nirwana dari penyerapan 300.000 pil nirwana. Dia pun membuka matanya dan memancarkan energi yang sangat besar di tubuhnya. Lindong kemudian mencoba melesat ke udara. Pergerakannya pada saat ini benar-benar secepat kilat, dan hanya dengan sekali tinjuan dia bisa menghancurkan apapun. Dan pada saat ini Lindong terlihat sangat puas dengan kekuatan barunya. Dia pun tertawa dan juga berkata, "Bagus." Xiao Diao yang melihat keberhasilan dari Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, "Lindong, ternyata kamu menyerap lebih cepat dari yang aku harapkan. Tampaknya kendalimu atas batu pelahap sudah semakin mahir saja." Dan tiba-tiba Lindong mengatakan, "Namun sepertinya pada saat ini akan sangat berbahaya jika aku pergi untuk mengambil pesananku." Xiao Diao pun menjawab perkataan dari Lindong, "Hei, apa kau lupa? Mustahil bagimu untuk menembus level nirwana tanpa adanya pil nirwana itu. Selain itu, ketika kamu berkultivasi, aku sudah melakukan trik pada orang-orang itu di tubuhnya. Jika mereka datang lagi di masa depan, mereka bukan lagi ancaman bagimu, karena mereka akan langsung teringat dengan insiden yang membuat mereka menderita. Ya, hitung-hitung saja, aku menyelamatkan dirimu dari masalah di masa depan." Sambil tersenyum Lindong pun berkata, "Baiklah kalau begini, saatnya kita pergi. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh dinasti Moyan padaku. 1 juta pil nirwana, aku akan datang menjemputmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah kisah Lindong yang akan memasuki sarang harimau demi mengambil 1 juta pil nirwana yang dia pesan? Apakah Lindong bisa mengambilnya dengan selamat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabral Sob.